Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Moga-moga anak sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Bapak dan sekalian juga kita berdoa agar supaya COVID ini cepat selesai dan kita bisa kembali sekolah layaknya kondisi sedang sehat ya. Setiap hari kita bisa berangkat sekolah, belajar, memperoleh keterampilan pengetahuan sekolah dan sekalian. Kita hanya bisa berdoa semoga COVID ini bisa cepat selesai. Anak sekalian, pembahasan hari ini adalah membahas mengenai 19 larangan saat wawancara kerja. Jadi anak sekalian, pada saat anak sekalian sudah lulus nanti, pasti sebagian besar daripada kalian akan melakukan pencarian pekerjaan ya. Nah, seperti Bapak jelaskan kemarin bagaimana membuat surat lamaran, bagaimana memperoleh informasi lowongan pekerjaan ya. Sehingga anak-anak sekalian ya, ketika sudah dipanggil, strategi apa yang harus dilakukan pada saat dipanggil wawancara ya. Sekarang kita membahas mengenai 19 larangan saat wawancara kerja. Adapun tujuan pembelajaran hari ini anak sekalian diharapkan pertama, setelah lulus siswa mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi wawancara kerja dengan lebih baik. 2. Setelah lulus siswa ketika dipanggil wawancara kerja Bapak berharap cukup hanya sekali wawancara langsung lulus ya, tanpa harus berkali-kali diwawancara oleh perusahaan yang berbeda. 3. Siswa harus mengetahui kebanyakan gagal bekerja itu dikarenakan tidak lulus pada saat tes wawancara. Jadi pengalaman Bapak lihat alumni banyak yang gagal pada saat tes wawancara ya. Nah, sehingga sekalian mungkin saja ketika dia gagal, salah satunya melanggar dari 19 larangan. Oke, anak sekalian. Larangan 19 larangan dilakukan saat interview atau wawancara. Pertama anak sekalian adalah 1. Jangan datang terlambat. Jadi keterlambatan menjadi faktor utama nomor 1 yang sangat urgent atau sangat penting seorang personalia atau seorang pewawancara menilai orang yang akan diwawancara untuk melamar pekerjaan. Ya. Bagaimana supaya tidak datang terlambat? Ya, maka sekalian yang biasa dilakukan supaya datang tidak terlambat pada saat wawancara kerja yaitu dengan melakukan survei ya. Lakukan survei tempat wawancara agar tidak terlambat. Surveinya meliputi apa saja? Pertama yaitu survei memperkirakan berapa jam perjalanan dari rumah ke tempat wawancara. Ya. Jadi misalkan kalau wawancara sekalian dilakukan di Sunter, Jakarta Utara, maka ketika anak sekalian dipanggil wawancara misalkan hari Jumat, maka minimal hari Senin ataupun Kamis pada saat jam kerja, anak sekalian melakukan survei sebelum hari H. Berangkat pada saat pagi-pagi, ya, kira-kira ketika sampai Sunter itu dari Bogor berapa jam? Ya. Nah ini anak sekalian ya, jadi perjalanan sampai Sunter ini dari rumah berapa jam? Misalkan 2 jam. Otomatis anak sekalian ya, hitunglah perjalanan itu. Kalau misalkan benar-benar perjalanannya 2 jam, maka pas hari H anak sekalian harus
membuat spare waktu 2 kali 2 jam, jadi 4 jam. Ya. Kenapa harus begitu? Karena sekalian kita tidak tahu pas kemacetan di jalan. Ya. Jadi spare ataupun dipersiapkan. Kalau misalkan wawancara jam 9, pada saat survei jam 7 berangkat jam 9 sampai, berarti pada saat hari H, sekalian harus mempersiapkan jam 5 sudah ada di Baranang Siang, naik bis. Ya. Sehingga hitungannya jam 9 sudah sampai, hitungannya 2 kali 2 jam. Ya. Ini untuk jaga-jaga. Kalau misalkan tiba-tiba ada kejadian di jalan tol, ada kecelakaan, ya, misalkan ada bis tabrakan sebagainya, kalian masih punya kesempatan untuk pindah kendaraan lain, misalkan memakai kereta, ya, atau pakai taksi dan sebagainya. Ya. Jadi hambatan seperti itu sering terjadi. Intinya jangan sampai datang saat wawancara terlambat. Ya. Disebut terlambat dan sekalian biasanya seperempat jam udah ya, seperempat jam sebelum hari jam 9 itu sudah terlambat. Ya. Paling aman itu setengah jam sebelum wawancara, anda sekalian sudah datang ke tempat wawancara, itu baru dikatakan aman. Ya. Kedua, sekalian, mengetahui tujuan daripada survei adalah mengetahui karakter bidang usaha perusahaan tempat yang kalian akan wawancara, sekalian. Ya. Kenapa? Ini penting supaya anak sekalian tahu performa perusahaan seperti apa, bergerak dalam bidang apa, produknya apa saja, ya. Sehingga ketika anak sekalian wawancara akan tahu, ya, ke arah mana nanti wawancaranya. Ya. Ini anak sekalian, ya. Ya, seperti contohnya, ya, ya akan bekerja perusahaannya pabrik otopad, ya. Berarti kan otopad itu spare part, ya, onderdeal mobil, onderdeal motor, ya. Jadi kalian punya bayangan onderdeal motor dalam bidang apa saja, apakah di bidang karetnya saja atau fiberglassnya, ya, atau dari baja atau besinya, ya. Ini berbeda sekalian, ya. Jadi karakter perusahaan itu seperti apa, ya. Kemudian juga karakter bagaimana ketika sekalian yang sudah karyawan di sana ataupun apakah masih kontrak, ya. Kontraknya berapa lama, ya. Jadi anak sekalian minimal punya gambaran, ya. Kemudian sekalian selanjutnya adalah melakukan strategi atau cara apa saja yang harus dilakukan pada saat hari wawancara, ya. Jadi ketika kalian survei, yang sekalian sudah tahu survei dengan bis, ya, dengan misalkan dengan kereta, ya, minimal ketika hari H ataupun hari wawancaranya, Anda sekalian sudah punya strategi apa yang harus dilakukan. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah contoh, ya, misalkan wawancaranya, Pak, ternyata surveinya 3 jam. Kalau ngejar ke Bogor kali 2, wah lama banget. Sehingga Anda sekalian terpaksa kalau wawancaranya hari Jumat, Anda sekalian sudah misalkan nginep di rumah saudara yang ada di Jakarta. Ya. Atau kalau misalkan tidak punya saudara, Anda sekalian cari penginapan, ya, yang murah. Ya. Kalau tidak bisa juga, mungkin Anda sekalian cari masjid yang gratisan, ya. Tapi jangan lupa, ya, uangnya simpan di beberapa kantong, ya. Kemudian amankan HP, ya. Kemudian izin sama marbot agar diizinkan bisa tidur di masjid, ya, sehubungan dengan besok mau diwawancara. Jadi itu cara-cara atau strategi yang harus dilakukan apabila anak sekalian wawancara dengan perusahaan yang jauh dari rumah, ya. Seperti di Bekasi, di Kerawang, ya, daripada bolak-balik dari Bogor, nggak akan kekejar, ya. Lebih baik anak sekalian tinggal ataupun menginap ataupun baik di masjid ataupun di rumah saudara, ya, supaya jangan sampai terlambat datang pada saat wawancara. Kedua anak sekalian, yaitu larangan yang kedua, jangan kelihatan kesal jika anak sekalian menunggu lebih lama dari jadwal wawancara yang telah ditentukan. Ya. Anak sekalian sudah berangkat janjian wawancara jam 9, ya. Berangkat dari rumah udah subuh, malah sebelum subuh. Sholat subuhnya di masjid, di Baranang Siang. Pas sampai ke perusahaan ternyata oleh front office, ya, dikatakan wawancaranya diundur 1 jam. Ya. Nah, anak sekalian ketika nanti pas ketemu personalia, anak sekalian nggak boleh kesal mukanya, itu menunjukkan
kesal atau marah, lalu itu akan mengakibatkan wawancara kalian akan gagal atau dianggap Anda sekalian akan tidak layak kerja di sana, ya, tidak punya kesabaran. Nah, sekarang bagaimana agar Anda sekalian ketika menunggu dari jam 9 sampai jam 1, ya minimal 4 jam untuk membunuh waktu atau supaya anak sekalian ketika ketemu personalia mukanya tetap kelihatan cerah, semangat, ya, untuk memperoleh pekerjaan, ya. Jadi untuk membunuh waktu menunggu orang 4 jam itu pertama anak sekalian adalah, ya, dengan cara anak sekalian, ya, sholat duha di masjid ataupun di musola perusahaan, ya. Jadi dengan sholat duha, siapa tahu dengan sholat duha memohon rezeki sama Allah, 2 rakaat, moga-moga melamar ke perusahaan ini merupakan rezeki anakku sekalian, ya. Siapa tahu ketika melamar dan sholat duha, anak sekalian diterima di perusahaan tersebut, ya. Kalau sudah sebentar bisa langsung baca Quran ataupun istirahat, ya, ataupun wiridan dan sebagainya, ya. Yang penting adalah melakukan ibadah sholat duha dalam rangka untuk supaya doa duha rezeki Anda benar-benar moga-moga terjadi di perusahaan tersebut, ya. Kemudian yang kedua Anda sekalian, ya, apabila masih ada waktu, ya, mungkin Anda sekalian bisa berjalan-jalan ke supermarket ataupun mall terdekat, ya. Mungkin karena nunggunya terlalu lama, ya, bisa saja, ya, dan jalan ke mall ataupun yang terdekat ada Gramedia, ya, di mall tersebut Anda sekalian bisa baca-baca buku, ya. Atau yang tahap pertama tadi habis baca Quran udah duha, ya, udah wiridan, masih lama, ya bisa saja anak-anak sekalian yang pertama tadi yang waktu duduk itikaf atau duduk-duduk di masjid atau di musola perusahaan, anak sekalian ketiduran, ya, tapi jangan lupa disetting HP-nya supaya jam 12 bisa bangun, ya. Bisa saja kan duduk-duduk tahu-tahu ketiduran, ya. Yang kedua, ya, minta waktu untuk bisa jalan-jalan di tempat keramaian sekitar sambil makan siang dan sebagainya. Ketiga yaitu mungkin Anda bisa tetap di kantor, ya, duduk-duduk sambil main HP, browsing internet dan sebagainya, ya. Jadi anak sekalian itulah cara-cara bagaimana dalam tanda kutip membunuh waktu yang lama 4 jam sehingga ketika anak sekalian jam 1 wawancara dengan personalia, wajah anak sekalian tidak terlihat kesal ataupun marah, ya, karena pekerjaan yang saling membosankan adalah menunggu orang, ya, apalagi sampai berjam-jam. Selanjutnya anak sekalian, larangan ataupun hal yang jangan sampai dilakukan yang ketiga adalah kurangnya persiapan, ya, atau tidak ada persiapan. Jadi anak sekalian di wawancara itu adalah sama dengan anak sekalian ketika sekolah mau melaksanakan ujian. Otomatis kalau mau ujian itu harus belajar. Sama wawancara juga ketika mau diwawancara, anak sekalian harus belajar sesuai dengan yang sudah anak sekalian lamar, ya. Contohnya, ya, kalau anak sekalian melamar sebagai tenaga asisten mekanik otomotif, ya, otomatis anak sekalian, ya, anak sekalian harus selalu baca-baca lagi teori-teori mengenai mekanik otomotif, ya. Pertama, tanyakan pada tetangga saudara yang bagian asisten mekanik otomotif, kerjanya ngapain aja sih, ya. Kemudian, ya, anak sekalian bisa browsing di internet mengenai posisi sebagai tenaga asisten mekanik otomotif ngapain saja. Ketiga, selalu utama belajar teori-teorinya lagi, ya, yang terbiasa di sekolah, baca-baca lagi. Jadi buku-buku produktif jangan sampai hilang, ya. Kalau tidak ada, terpaksa anak-anak sekalian belajar buka lagi di internet, browsing yang mengenai dasar-dasar otomotif, ya. Misalkan mengenai bagaimana tune up, ya, kemudian bagaimana mengenai kelistrikan otomotif, ya, sasis dan sebagainya, ya. Anak sekalian, wawancara itu adalah bahwa perusahaan mencari calon yang tepat untuk posisi tersebut, ya. Maka
untuk wawancara perlu persiapan ya, seperti Bapak bilang ya, seperti layaknya orang mau ujian ya. Nah, ini yang Bapak sampaikan ya, jadi anak-anak sekalian browsing ke internet ya, kemudian tanyakan pada saudara atau keluarga yang sedang bekerja dalam posisi yang sama ya, kemudian juga pelajari posisi yang dilamar dengan belajar melakukan browsing di internet ya. Kemudian sekalian, kalau misalkan hari itu juga diwawancara oleh manajer mekanik ya, anak-anak sekalian selain belajar teori juga harus mencoba untuk praktek ya. Praktek seperti apa? Ya misalkan anak sekalian kalau besoknya mau diwawancara ataupun praktek, ujian praktek, maka anak sekalian bisa browsing di internet, lihat di YouTube ya mengenai permasalahan yang sama ya. Bagaimana di YouTube anak-anak sekalian bisa nonton mengenai tune up mobil Avanza ya, kemudian kelistrikan ataupun ukuran ataupun menisasis ya, atau datang langsung ke sekolah ya. Datang ke sekolah anak-anak sekalian bisa belajar dengan pajung kembali ya. Apa-apa walaupun sudah lulus ya. Selanjutnya anak sekalian ya, keempat, jangan datang dengan penampilan berlebihan. Apa sih yang maksud dengan berlebihan anak sekalian ya? Contoh gambar sebelah kanan ya. Ini penampilan terlalu berlebihan ya. Kalian anak sekalian belajar atau melamar sebagai mekanik otomotif, tapi pakaiannya pakai jas, pakai dasi ya. Nah, ini terlalu berlebihan ya. Nah, ini Bapak harap jangan sampai terlalu berlebihan. Pak, penampilan seperti apa yang bagus? Ya, cukuplah ya. Anak sekalian sepatu hitam, semir ya, pantopel, celana hitam ya, setrika yang rapi, kemudian baju putih polos ataupun warna-warna polos ya, tidak ada lurik-lurik ataupun ini, tapi warna polos baik putih ataupun hijau polos, kuning polos ataupun biru polos ya. Mau tangan pendek atau tangan panjang ya, itu yang anak-anak sekalian harus gunakan ya. Jadi tidak terlalu berlebihan, tapi tidak boleh juga terlalu sederhana anak sekalian ya. Terlalu bersahaja pakai kaos oblong ya, pakai sandal atau pakai jeans. Ini juga jangan terlalu bersahaja ya. Jadi tadi ya tidak boleh terlalu formal ya. Kemudian jangan berusaha terlalu modis ya. Misalkan maaf lagi ngetren sekarang nih, celana jeansnya sobek-sobek, anak-anak sekalian ngelamar pakai celana sobek-sobek ya, tidak sopan dianggapnya. Jadi ini anak sekalian ya, jangan datang ke tempat wawancara berpenampilan terlalu berlebihan ataupun terlalu sederhana ya, biasa-biasa saja ya. Selanjutnya anak sekalian, kelima ya, larangan yang harus kalian ketahui jangan sampai dilakukan pada saat wawancara dengan personel dia, yaitu jangan datang ke tempat wawancara dengan tas belanja atau semacamnya ya. Misalkan mau melamar pekerjaan, mau wawancara ya, anak-anak sekalian disuruh dulu sama orang tua ya, misalkan wawancara di Sunter, tapi mamahnya kebetulan jualan baju, jualan celana ya, kata mamahnya sekalian deh ke Tanah Abang dulu belanja baju ya, mungkin satu karung ya. Nah sekalian lebih baik nanti kasih tahu kepada orang tua habis pulang dari wawancara baru ke Tanah Abang. Tapi kalau tidak memungkinkan sekalian ya, kalau terpaksa ya membawa tas belanjaan, maka tas belanja itu anak-anak sekalian bisa dititip di ruangan satpam ya. Ruang satpam biasanya adanya di depan pintu gerbang ya. Jadi kalau anak sekalian bawa tas belanjaan, ya tolong titip dulu tuh tas belanjaannya di ruang satpam ya. Atau pada saat anak-anak sekalian terpaksa harus membawa barang ya, bisa dititip di tukang parkir ya, kasih uang lebih ya untuk bayarannya ya. Yang penting dua-duanya kena ya, sekali merekrut 2-3 pulau terlampaui. Artinya sekalian wawancara kerja, sekalian anak-anakku sekalian juga belanja ke Tanah Abang ya. Jadi jangan sampai perintah orang tua dilanggar atau ditolak. Kenapa? Karena doa orang tua nih yang mustajab ya, sambil mak tolong doain ya, saya lagi mau wawancara nih di perusahaan ya. Ya saking sekalian anak-anak sekalian belanja di Tanah Abang ya. Kemudian yang keenam, anak-anak sekalian, jangan ketika mau wawancara ya di perusahaan,
jangan membajak teman atau istri ya pada waktu wawancara. Ya, ini terlihat bahwa Anda tidak mandiri. Ya. Pak, bagaimana kalau saya wawancaranya jauh di Jakarta, di Bekasi, di Kerawang ya? Jadi anak-anak sekalian, kalau terpaksa membawa teman ya ketika mau diwawancara, maka ya misalkan terlalu jauh tempatnya di Bekasi atau Karawang ya, terpaksa bawa teman atau istri, maka ketika anak-anakku sekalian Anda masuk ke kantor, maka teman anak-anakku sekalian atau Anda ya tinggalkan di luar pabrik, artinya anak-anak sekalian temannya misalkan suruh nongkrong dulu atau suruh makan di warteg ataupun suruh ngopi ya, jadi suruh tinggal dulu di luar ya, suruh makan tuh yang di warteg ataupun di restoran Padang, maka yang ke dalam anak-anak sekalian sendiri ya. Begitu juga pada saat mau masukin surat lamaran ya, jangan sampai membawa surat lamaran berdua-berdua ya. Jadi kalau mau masukin surat lamaran datang langsung wawancara dengan personalia, maka lebih baik datangnya sendiri-sendiri ya. Itu menunjukkan bahwa kalau Anda diwawancara ya, maka jangan sampai terlihat datang berdua-berdua ya. Nah, ini ya, jadi kelihatan bahwa Anda tidak mandiri. Ya. Apabila dua-duanya mau diwawancara, maka datang juga harus sendiri-sendiri ya. Nah, misalkan satu keluar dulu, satu masuk dulu, satu tunggu di luar. 2 jam kemudian satu lagi datang ya. Jangan dikatakan sengaja datang berdua ya. Jadi walaupun jauh sejauh apapun tetap ya masuk ke dalam pabrik, masuk ke dalam kantor, mau diwawancara datangnya satu-satu. Ya, itu anak-anakku sekalian. Selanjutnya sekalian, yang paling penting juga adalah ketika masuk ke ruangan personalia, maka kalau misalkan ruang personalia ada pintunya khusus, maka pertama ketuk pintu ruangannya. Ketika ada kata-kata silakan masuk, maka Anda silakan masuk, kemudian berjabat tangan, katakan apakah itu selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah personalia ini beragama Islam atau bukan. Ya. Nah ini. Cuman anak-anakku sekalian, jangan duduk sebelum dipersilakan. Ya. Jadi ketika anak-anak sekalian salaman, di depannya ada personalia, ada tempat duduk, jangan langsung duduk ya. Nah, ketika suruh duduk dipersilakan baru duduk ya. Lebih baik berdiri terus aja lama. Ya, tapi lama-lama kalau misalkan tidak ada respon suruh duduk, nah baru anak-anakku sekalian menawarkan, "Bu, boleh duduk?" Nah, itulah anak sekalian cara supaya anak-anakku sekalian jangan duduk kalau belum dipersilahkan ya. Itu yang mungkin anak sekalian di sini dijelaskan ya. Minta izinlah pada personalia untuk diperbolehkan untuk duduk. Kalau sudah beberapa menit kok belum suruh duduk juga. Ya. Nah jadi anak sekalian personalia sengaja menguji anak ini duduk sendiri nggak tanpa dikasih tahu ataupun disilahkan. Ya. Ini hati-hati anak sekalian. Ya. Ya ini posisi duduk ya udah salaman langsung duduk. Kemudian nomor 8 anak-anak sekalian. Jangan meletakkan tas, map sebagainya milik Anda di atas meja pewawancara atau personalia, kecuali Anda telah mendapat izin. Ya. Jadi meja ini adalah milik personalia. Ya, ini yang ditandain ya. Ini meja personalia. Nah, kalau anak-anakku sekalian Anda bawa tas, di sini saja di bawah ya. Di bawah kursi belah kanan, simpan tasnya di situ. Dan tangan Anda tidak boleh menyentuh meja personalia. Ini meja personalia. Ya. Maka tangan Anda harus dalam posisi ada di paha Anda. Ya. Jadi tidak boleh tangan Anda di atas meja punya personalia. Tapi tangannya berada di paha saja disimpannya. Dan posisi duduk tegak. Ya. Anak-anakku sekalian. Kemudian nomor 9, jangan posisi duduk ini ya, hati-hati ya. Ketika diwawancara jangan posisi duduknya membungkuk badannya ya. Dalam posisi di kursi ya duduknya membungkuk seolah-olah, dan jangan juga posisi duduknya di ujung kursi seolah-olah gugup ya. Duduklah dengan tegak dan tampil ceria. Ya, ini yang sekalian ya. Jadi ini posisi ini salah nih ya digambar. Posisi yang tepat adalah berdiri tegak ya. Tapi hati-hati ini tangannya tidak boleh
atas ya, tidak boleh di atas meja ya, tangannya di paha saja. Selanjutnya anak-anakku sekalian, nomor 10 ya, jangan melipat tangan di muka dada. Ini kesannya Anda sombong. Ya. Nah ini tidak boleh seperti ini ketika diwawancara, kesannya sombong. Ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian ya, jangan nomor 11 ya, jangan bertopang dagu ketika anak-anakku sekalian berhadapan dengan personalia. Ya. Nih contoh bertopang dagu ya. Ini tidak boleh sampai seperti ini. Ini yang anak-anakku sekalian kalau terbiasa begini, jangan sampai diperlihatkan di personalia. Pasti langsung wawancaranya gagal. Selanjutnya anak-anakku sekalian, nomor 12, jangan membuka percakapan. Jadi anak sekalian kalau diwawancara personalia bertanya, udah titik langsung jawab. Bertanya, titik, udah tahu berarti baru jawab. Ya. Jangan membuka percakapan, walaupun Anda kenal dengan personalianya. Ketika masuk, udah diam, tanya jawab, tanya jawab. Paling tadi ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung waktunya. Ya. Nah, jadi jangan membuka percakapan, belum apa-apa langsung ngomong seolah-olah somea. Ya. Udah itu menjadi bumerang buat kita. Kemudian sekalian, nah ini, ya, jadi upayakan diam, ya, sampai ada pertanyaan dari personalia atau dari wawancara, kemudian jawab. Ada pertanyaan, jawab. Ada pertanyaan, jawab. Ya. Kecuali diberi kesempatan untuk bertanya, maka silakan bertanya. Ya. Ini yang harus anak-anakku sekalian ketahui. Ke-13, jangan memotong pewawancara di tengah kalimat. Nah, ini hati-hati kalau berbicara dengan personalia, ini terutama anak-anak yang suka motong pembicaraan orang. Ya. Jadi ketika diwawancara personalia, ketika personalia bertanya, sudah tahu posisinya titik, sudah selesai, baru jawab. Personalia bertanya, sudah tahu sudah berhenti, titik, baru jawab. Ya, seperti itu terus. Ya. Dan tidak boleh waktu personalia ngomong, tiba-tiba kamu nyelip atau motong pembicaraan. Itu tidak sopan dan cenderungan juga akan gagal dalam wawancara. Selanjutnya nomor 14, jangan melebih-lebihkan diri Anda. Apa sih yang disebut melebih-lebihkan? Jadi anak-anak sekalian, yang dimaksud dengan melebih-lebihkan adalah contohnya begini. Ya. Misalkan Anda melamar sebagai security. Ya, ditanya oleh personalia, Anda ingin melamar security, apa keahlian bela diri yang Anda punyai? Ya. Maka seorang yang cerdas, seorang yang pintar, dia akan menjawab bahwa saya sudah ban hitam di Inkai atau di misalkan taekwondo. Wah, kalau personal udah tahu berarti dia punya keahlian bela dirinya sudah tinggi. Kenapa? Karena sudah ban hitam, ban tertinggi pada saat menjadi seorang ahli bela diri. Ya. Tapi anak sekalian jangan sampai ketika ditanya apa keahlian Anda dalam bela diri, ya kemudian Anda melebih-lebihkan. Wah Bu, saya ban hitam di Inkai ya. Kemarin ada 3 perampok nih ke rumah saya, 3-tiganya saya gebrak ya, semuanya langsung pingsan ataupun luka-luka kabur. Nggak usah ya, cukup aja dengan sudah punya ban hitam di Inkai ya. Jangan melebih-lebihkan diri Anda. Kemudian nomor 15, jangan mengatakan kepada perusahaan apa yang harus dilakukan. Apa sih yang maksud melakukan itu ya, apa yang seharusnya dilakukan? Contoh, anak-anak sekalian bekerja misalkan melamar sebagai security ya. Ya, kemudian Anda ya bertanya pada personalia, Bu, kalau saya diterima menjadi security, tolong senjata saya dilengkapi ya, apa saja, misalkan gini ya, ada punya senter ya, punya dodol ya. Jadi dodol itu yang tongkat warna hitam ya. Kemudian juga borgol dan sebagainya. Jangan, nggak usah diomongin begitu. Mereka lebih tahu ya apa yang harus dipersiapkan oleh seorang calon security ya. Selanjutnya anak sekalian ya, nomor 16, jangan membual ya. Saya bisa melakukan apa saja.
Contoh, ya. Ketika anak-anak sekalian pertemuan pertama ya, ketika anak-anak sekalian anak teknik kendaraan ringan ditanya keahlian yang dipunyai anak sekalian bisa tune up nggak? Ya, karena anak-anak sekalian Anda ini seorang lulusan TKR otomotif, maka jawabnya harus keluar dari mulut bisa, ya. Walaupun di dalam hati ragu, tapi yang keluar dalam mulut bisa. Soal nanti ujian praktik itu beda lagi. Yang penting yakinkan perusahaan bahwa Anda ini layak menjadi karyawan, dipilih jadi karyawan, ya. Seperti pertemuan pertama Bapak sampaikan ya, ketika Anda sekalian tahu ya ada tukang buah mangga naik kereta, dia selalu menawarkan pada konsumen mangga manis, mangga manis, mangga manis. Pada saat dibeli ternyata mangganya asam, ya. Nah, tapi Bapak berharap ketika anak-anak sekalian merasa Anda ini anak TKR, wah ditanya keahliannya bisa tune up mobil, tanya bisa kelistrikan otomotif bisa, ya. Harus meyakinkan, ya. Ditanya bisa chassis, bongkar-bongkar mesin transmisi bisa. Jadi yakinkan, katakan anak-anak sekalian seperti kecap, ya. Kecap ABC nomor 1, kecap sedap nomor 1, kecap zebra nomor 1, semuanya nomor 1. Nah, jadi kalian jangan sampai mengatakan nomor 2, nggak ada kecap nomor 2. Semuanya mengatakan dirinya sebagai kecap nomor 1. Selanjutnya anak sekalian nomor 17, jangan mengkritik diri sendiri. Anda sedang menjual diri Anda agar calon bos mau memperkerjakan Anda. Nah sekalian, Anda tidak boleh memperlihatkan kelemahan atau sakit Anda di depan personalia. Contoh, personal bertanya, ya, misalkan Anda punya penyakit asma, tidak boleh keluar malam. Personalia bertanya, bisa nggak kena shift malam, shift pagi, shift siang, shift malam? Ya. Pada saat wawancara harus mengatakan bisa. Ya. Soal nanti pas hari udah kerja ada penyakitnya keluar, itu beda lagi soalnya. Pokoknya pada saat wawancara yakinkan bahwa kamu layak dipilih menjadi karyawan, ya. Sehingga anak-anakku sekalian Anda ini ya mengatakan bisa walaupun hati ragu, ya. Harus meyakinkan personalia, ya. Bisa kerja shift pagi, shift siang, shift malam bisa, siap, ya. Seperti itu. Bisa misalkan bekerja di luar kota atau di luar daerah, siap, ya. Dia harus berkata seperti itu. Jangan terlalu banyak pikir-pikir, ya. Soal nanti pelaksanaan beda lagi, silakan. Tapi yang jelas harus yakinkan personalia bahwa kamu adalah kecap nomor 1, ya. Nah, jadi anak sekalian tidak boleh kalian menjelek-jelekan diri sendiri atau memperlihatkan kelemahan diri sendiri di depan personalia. Harus kelihatan sempurna, ya. Ini yang Bapak harus ingatkan pada Anda sekalian. Selanjutnya nomor 18. Jangan mengkritik atau menjelek-jelekan atasan Anda yang sekarang ataupun yang lalu di hadapan calon atasan yang baru. Anak sekalian misalkan sedang bekerja di Guzir, kemudian hari itu mau diwawancara di Astra, ya. Ketika ditanya oleh Astra, kenapa Anda mau pindah dari Guzir? Maka anakku sekalian tidak boleh menjawab, wah Pak, pabrik saya mau bangkrut, nggak boleh, ya. Oh Pak, bos saya cerewet atau apa, nggak boleh, ya. Jadi ketika ditanya kenapa mau pindah, kasih tahu saja saya ingin mencari tantangan baru, ya. Jadi tantangan baru, jadi diplomatis, ya. Nah, jadi tidak boleh menjelek-jelekan atasan yang lama ketika Anda mau pindah ke perusahaan baru. Selanjutnya nomor 9, ya. 19, maaf. Jangan merokok atau menggulung permen selama wawancara, ya. Jadi ketika anakku sekalian stres mau diwawancara, jangan merokok sambil merokok, bau, ya. Apalagi di ruangan AC, ya. Apalagi kalian kalau mau wawancara jangan sampai menyentuh rokok dulu, ya. Kalau sudah pulang silakan, ya. Apalagi rokok beberapa lembaga tertentu sudah mengatakan haram. Yang lain ada yang mengatakan syubhat, makruh, ya. Ya. Makanya anak sekalian supaya tidak kesan bau tangannya atau mulutnya, ya. Anak-anak sekalian harus jaga-jaga jangan merokok, ya. Kemudian kalau takut bau badan, bau mulut, pakai strepsil. Kalau bau badan, pakailah bedak anti BB, ya, ataupun parfum, ya.
Jadi supaya pada saat wawancara personalia merasa nyaman ya berlama-lama. Tapi ketika Anda ini masuk ke dalam ruangan personalia yang ber-AC, Anda baru merokok misalkan 1 bungkus, terasa jadi baunya tidak nyaman. Atau Anda misalkan masuk ke ruang personalia, bau badan, ya personalia nggak nyaman. Akhirnya personalia wawancara buru-buru. Akhirnya Anda tidak jadi kerja, tidak gagal. Kenapa? Personalia tidak nyaman. Ya, jadi upayakan ya ketika Anda ini melamar, upayakan kalau merasa lemah dalam hal bau badan, maka belilah minimal beli kolonyet ya, jadi yang berupa tisu ya, yang harganya murah 2.000 ya, diinikan pada badan supaya orang lain ketika berdekatan nyaman. Itulah sekalian 18 hal yang 19 larangan saat wawancara yang harus anak-anakku sekalian hindari ya. Kenapa? Satu saja Anda ini melanggar ya, dari 19 ini, maka yakinlah Anda langsung gagal ya. Tidak ada panggilan berikutnya. Kenapa? Karena sudah melanggar 19 larangan saat wawancara ini. Inilah anak-anak sekalian yang Bapak sampaikan ya. Semoga anak-anak sekalian mengerti yang Bapak jelaskan ya. Dan PowerPoint ini akan Bapak share ya, sehingga ke depan Anda bisa membaca ataupun mengetahuinya ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila anak sekalian ada kekurangan atau Bapak ada kekurangan ya penyampaiannya, dan Bapak masih menunggu tugas mengirim surat lamaran melalui email Bapak ya. Yang kemarin yang sudah mengirim hanya beberapa, yang lain Bapak harap Bapak tunggu karena itu menyangkut ulangan hari yang pertama dari bimbingan karir. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Adik, anak-anak sekalian, semoga hari ini dan besok kita bisa selalu menjaga kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.